Halo. Halo guys, welcome back di YouTube channel aku. Kali ini di Ngarobol, aku punya segmen atau punya tema yang muda yang menjelaskan. Nah, kali ini ada anak-anak muda. Coba dikenalin anak-anak muda ini dari geng mana? Ya, jadi nama saya Alma Fitri, saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan di UPN Veteran Jakarta angkatan 2019 bersama bestie saya. Halo semuanya, saya Anissa Mutiara Dewi, saya juga merupakan mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Nah, kali ini mereka mau ngasih info ke kita, mau ngejelasin tentang temanya apa tadi? Energi, Renewable Energy and Sustainable Development. Indonesianya apa teman-teman? Energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Iya. Bisa diceritain nggak sebenarnya energi terbarukan apa yang sedang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu banyak ya Bu. Mulai dari surya, angin, air, bahkan hingga arus laut gitu Bu, sedang dikembangkan. Karena mengingat Indonesia ini kan kaya akan potensi sumber daya alam yang besar, dan untuk energi terbarukan sendiri itu kita di Indonesia baru memakai sebesar 8,7% Bu pada tahun 2018. Nah, karena itu pemerintah ini membuat Dewan Energi Nasional Bu, membuat program-program untuk mengembangkan EBT tersebut Ibu. Sebenarnya yang disebut energi terbarukan itu apakah memang baru ditemui atau ada tapi diperbaharui? Iya, jadi sebenarnya renewable energy atau energi baru terbarukan atau bahasa Indonesia disingkat EBT. Ini sebenarnya sudah ada dari lama, karena dari kecil ya kita ada air, ada angin, ada panas matahari, tapi yang memang baru dikembangkan karena mungkin teknologi untuk memanfaatkannya itu mungkin agak sulit untuk memanfaatkannya. Namun bila dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi atau batu bara, itu kan mereka bisa habis. Jadi kalau kita pakai yang tidak terbarukan terus, generasi yang akan datang tuh mungkin agak susah mengakses energinya. Jadi kita tuh perlu untuk mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan ini. Contohnya apa? Contoh energi baru terbarukan ini kita bisa menggunakan yang namanya panel surya, itu untuk listrik, dan juga PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Jadi listrik ini bisa pakai angin, yang mana kita kayak ya udah nggak perlu pakai yang sumber energi yang dari fosil itu. Terus pernah berpikir nggak teman-teman kalau itu bakalan habis? Jadi buat nanti generasi mungkin anak kalian gitu kan ya, nggak bakal bisa lagi ada karena kan udah dipakai, udah dikeluarin terus menerus energinya sekarang. Karena ini kan renewable energy, jadi dia baru terbarukan. Kalau untuk angin, terus air, cahaya matahari itu kan kita bisa dapetin gratis gitu. Jadi kalau menurut saya karena ini baru terbarukan, jadi kemungkinannya tidak habis itu, malah dikembangkan terus untuk penggunaannya. Kalau air, misal air habis ya air tidak habis gitu ya, dia dari hujan terus. Tapi kan bisa jadi kalau kita kemarau, kekeringan. Oh iya bisa sih. Terus tapi kalau yang air yang saya bilang itu dia bisa pakai arus laut gitu kan, jadi dia pakai gelombang. Itu yang terbarukannya. Iya. Gelombang arus laut. Iya, untuk sama nggak sama ombak? Nggak bercanda. Udah pasti itu beda. Udah itu beda ya. Terus apa lagi yang mau kalian sharing dari ini? Mungkin pemerataan akses dari energi tersebut ya Bu, untuk akses, benar. Seperti yang kita tahu kan nggak semua, bisa kepepet lagi, nggak semua negara dan nggak semua daerah itu mendapatkan akses yang setara ya Bu. Seperti yang kita tahu, listrik itu sangat penting. Seperti sekarang nih ada lampu terang, ada kipas angin untuk sejuk. Nah, untuk di dunia sendiri ini bisa dilihat warnanya yang mana sih yang paling paling gelap ini yang masih sedikit. Iya, semakin gelap dia semakin persenannya semakin kecil. Untuk di zaman yang modern saja masih bisa dilihat kalau beberapa benua itu masih kurang ya Bu akses energi. Namun untuk pemerataan akses energi nasional sendiri, kita menurut World Bank itu sudah menduduki peringkat 33 Bu, dari yang tahun sebelumnya itu 2015 peringkat 75. Berarti ada peningkatan lah ya. Peningkatan Bu, benar, berarti sudah membaik dan sudah meratanya akses listrik terhadap Indonesia ini Bu. Tapi kadang bener tahu, saya masih kepikiran gini, kan ada di beberapa daerah-daerah itu saya pernah tahu mungkin dari jam 6 sore sampai besok paginya itu dipadamin, hidup lagi dari pagi sampai sorenya doang gitu kan. Kalau menurut kalian sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama pemerintah supaya ya tadi dengan adanya mungkin energi terbarukan ini jadi sumber daya apalah alamnya jauh lebih, kita kalau bilang sumber daya alam itu kan gift, nggak bisa kita harap semuanya rata, tapi setidaknya
fasilitas infrastrukturnya deh gitu, kayak masalah penerangan atau mungkin jalan atau mungkin air yang ya memang harusnya adil gitu. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang penerangannya kayak dari malam mati sampai pagi itu kan pengaruh juga ke perekonomian ya. Kalau kayak gitu berarti kan orang kerja cuma sampai jam 6, berarti roda perekonomian juga mati gitu dari malam. Jadi lebih baik listrik tuh kalau bisa 24 jam seperti di perkotaan. Nah, untuk yang seperti itu kalau menurut saya dan bestie saya itu nggak benar zaman sekarang. jadi pemerintah memang harus tahu gitu potensi dari daerah itu sendiri. Tapi ya kalau untuk individu, untuk masyarakat setempat juga bisa gitu kalau mau mengembangkan renewable energy. Misalnya mereka di sana ada pohon apa gitu, karena ada banyak juga pemuda-pemuda gitu yang berhasil kayak menemukan energi listrik misalnya dari getah pohon apa gitu. Jadi dari situ walaupun karena itu individu ya, jadi yang bikin itu masih dipakai untuk rumahnya sendiri kan. Jadi mungkin pemerintah bisa lebih kayak take a look gitu, kayak lebih attention ke orang yang bisa mengembangkan ini. Jadi gimana caranya yang individu tadi itu bisa dibagiin juga ke tetangga-tetangganya. Iya, mungkin selama ini yang dibuat, saya kurang tahu ya, atau mungkin teman-teman yang nonton juga bisa kasih pendapat. Kalau bagi saya tuh kayak ada selama ini penelitian, tapi just cuman sampai kayak cuman dikit udah ya gitu doang ya gitu. Tapi kayaknya untuk harus dikembangkan lebih lanjut itu dengan alasan banyaknya biaya, keterbatasan AIUEO gitu atau ya segala macam gitu. Tapi kan seharusnya itu jauh lebih mempermudah. Nah, kalau menurut kalian tiba-tiba ini ada sektor swasta nih atau negara asing deh. Ini kan kayak kita lagi sensitif banget nih sama negara asing. Mau berperan dalam ini renewable agar semakin sustainable di Indonesia, what do you think? Gimana pendapat kalian? Kalau menurut saya sih Bu, untuk swasta berperan aktif dalam renewable kita tuh masih sangat disayangkan ya Bu. Seperti yang tadi saya bilang dan rekan saya bilang tuh, Indonesia tuh kaya akan potensinya Bu. Jadi jangan sampai kita yang punya sumbernya namun dikelola oleh orang lain, dan itu kan menyebabkan keuntungannya akan bukan sepenuhnya untuk kita kan ya Bu. Sangat disayangkan aja sih Bu, makanya sih kita ini lebih ingin menegaskan ke pemerintah untuk benar-benar dapat mengolah sumber daya tersebut Bu. Mungkin kamu mau Ya, menambahkan? terus tapi selain itu saya juga dapat informasi kalau pihak swasta tapi di dalam negeri ya, Iya. ya, perusahaan yang mengembangkan energi baru terbarukan ini juga sejujurnya kesusahan gitu, karena sebenarnya mereka kan mengembangkan ini juga untuk daerahnya gitu, untuk memeratakan energi, tapi karena belum ada yang namanya kayak tadi Ibu bilang tadinya masih kurang gitu, kayak penelitiannya ya udah sampai situ aja gitu, kayak kurang didalami. Jadi mereka untuk dapetin modalnya tuh susah, kayak pinjaman dari bank tuh susah, kayak kurang yakin gitu. Dananya besar ya, dananya besar. Jadi kalau pemerintah kan bisa lebih dipercaya gitu, jadi bisa lebih cepat untuk meratakan energi. Ya, nah mungkin kalau yang di sini teman-teman udah pernah tahu belum? Kalau menurut saya ya, kayak sekarang kan TikTok itu kayak jendela di dunia ya. Kadang bisa masuk, ya kan? Saya tuh pernah dengar pernah terpikir nggak kenapa Apple, produknya Apple semuanya bisa semahal itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton nggak cuplikan itu? Belum pernah sih Bu. Ibu mungkin bisa share begitu. Nah, kalau di sini saya kasih taunya ya, jadi ternyata apa yang nyebabin handphone, laptop atau apalah gitu produknya dari dia itu kok jadi mahal? Karena untuk biaya penelitiannya aja mereka sangat-sangat royal. Jadi kayak, oh ya ini dikasih dana, tapi harus dikembangin, terus harus cari teknologi yang terbaru ya gimana. Dan memang yang dikedepankan sama mereka itu adalah rasa kenyamanannya, gitu. Jadi mungkin dari segi modelnya, dari bentuknya, dari fitur. Tapi untuk ngelakuin dan menemukan satu yang terbarukan itu mereka memang mengeluarkan dana penelitian tuh yang besar banget. Gitu Nah, ya. sekarang kan memang kita aja tahu ya, mobil listrik itu dulu terbarukan banget ya. Dari asam kayak itu ya. Tapi kayak something yang harus kita missing banget gak sih gitu, tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gitu ya, apa sih yang bisa dikasih advice suara-suara anak muda zaman sekarang yang mungkin bisa menyuarakan hati kalian kepada ya pemerintah, mungkin siapalah gitu, orang yang investor mungkin yang kayaknya selama ini tuh kurang gitu loh punya perannya di situ terkait ini energi terbarukan yang memang harus sustain ke depannya, yang agar anak cucu kita nanti tuh bisa tetap pakai gitu loh. Iya, jadi untuk dukungan dari pemerintah ya termasuk khusus banget di masalah anggaran itu memang masih kurang. Bahkan kayak netizen juga udah tahu banget yang namanya kalau ada karya bangsa nih trending gitu. Wah, bangsa aduh ntar juga paling ke luar negeri nih gitu. Pasti semuanya udah Kayaknya itu udah jadi itu ya. Ekspektasinya udah sangat rendah banget pemerintah, dan pemerintah juga
kenapa kayak nggak ada usaha untuk mengapresiasi lebih gitu. Jadi kalau menurut saya dan ya basic saya ini pengen sih lebih dihargai lagi, apalagi yang tadi Ibu bilang Apple itu penelitiannya sangat totalitas, karena itu penting banget, karena Apple dari yang masalah produk yang bentuknya gitu aja bikin orang lihat tuh ya bagus, jadi tuh pengen aja gitu, kayak kenapa dia bisa tahu psikologi kita gitu loh. Udah pengen beli itu kan berarti sangat perhatian penuh kepada penelitian. Jadi untuk energi ini kalau bisa ya diberikan anggaran lah gitu, apalagi untuk SMK banyak lah intinya, banyak anak muda yang punya potensi untuk meneliti dalam hal kayak gini. Kita juga waktu itu di ekonomi pernah ya ngadain debate, kita ngebahas masalah ini dan memang masih banyak yang bisa digali tentang energi-energi tersebut. Kalau dari Anissa gimana? Mungkin sama sih, lebih kurang kayak pemerintah tuh lebih harus menghargai. Kadang banyak anak bangsa yang udah membuat sesuatu, misalnya tuh saya pernah lihat yang anak bantu orang tuanya jualan telur ceplok gitu, terus dia pakai robot. Ibu pernah lihat nggak, Bu? Oh, tahu. Itu kan juga bisa mengembangkan teknologi untuk energi terbarukan ya, Bu. Tapi nggak dapat attention. Iya benar, dapetnya cuma di sosial media. Iya. Dapat penghargaan atau sama sekali, sedangkan dia cuma anak yang baru SMK dan SMK biasa aja. Potensinya ada banget. Potensinya banyak. Makanya lebih menghargai aja sih, Bu, lebih kayak mendapatkan perhatian dari pemerintah aja gitu sih, Bu. Dari mahasiswa juga bisa ya sih, Bu, PKM. Iya. Itu kan ada PKM teknologi juga kan. Ada. Jadi teman saya kebetulan dia lolos dan dapat pendanaan, tapi ya dananya kurang gitu, dan menurut saya sebaiknya bisa lebih dikasih lebih banyak gitu. Dikasih lebih banyak dana dan lebih kontinuitas. Iya, betul. Karena kan pendanaannya cuma pada saat itu doang. Terus gimana cara dia menyambung nyawa gitu, itu kan nggak terpikirkan ya kadang. Kayaknya ada sedikit banyak juga yang PKM sudah lolos, setelah pendanaan ternyata nggak cukup, terus ya udah selesai gitu. Itu kan sangat disayangkan gitu. Hanya menjadi syarat-syarat administration gitu. Yang penting lulus. Iya, penting lulus. Oke teman-teman, makasih yang udah datang, yang udah sharing ya. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan. Kita senang banget bisa diundang di. Saya juga senang kali ini. Saya senang banget kali ini anak muda yang jauh lebih ngasih tahu saya gitu, sampai ada negara-negara yang memang ternyata Indonesia nggak jelek-jelek banget kok. Mungkin ini bisa jadi insight baru yang kita punya positive thinking, nggak cuma ngejudge negara kita yang lagi huru-hara politik dan lain-lain, tapi ini ada yang terbarunya. Terima kasih Alma, terima kasih Ari, Terima kasih juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.